Saya ingat 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya sowan ke Pondok Bahari Wadah. Dan saya bertemu dengan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Bahari Wadah, Kiai Masuri. Itu beliau. Saat itu beliau didambayai. Dan masih ada saksinya, saksi istri saya sendiri. Beliau jauh. Saat itu beliau mujadah, kemudian beliau jauh. Yusewu yai. Ati niku resik. Niku barang-barang sing apik mampir. Para wali Allah nggih mampir tanpa kita sadari. Nanging lek ati niku kotor, wonten kotoran setitik. Niku barang-barang sae boten pun mampir. Para wali Allah boten pun kesel rawuh termasuk kula. Baik dah ngoten. Niku tahun 2021. Pada intinya, untuk menjadi makrifat, hati kita harus bersih dulu. Kalau hati tidak bersih, tidak boleh bisa makrifat. Karena barang-barang baik seperti hidayah, seperti syafaat, seperti nadzar tidak bisa hadir. Dan itu, tengah lamun kita bisa makrifat. Sedangkan ma'rifat sebenarnya pengertian tidak hanya di alam pikiran, tidak hanya di hati. Ma'rifat adalah roh. Roh kita tahu diri. Siapa adanya kita. Siapa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila orang ma'rifat, pasti dia melakukan yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Pada intinya, ma'rifat itu jati diri kita sebagai manusia yang diwajibkan untuk ibadah kepada Allah dalam setiap langkah-langkah di kehidupan dunia ini. Itu ma'rifat. Jangan bilang, ma'rifat roh kita tahu bahwa kita manusia hidup yang diwajibkan ibadah kepada Allah, yang diwajibkan meninggalkan menjauhi Allah, dan dengan menyadari bahwa semua ini yang menciptakan, menggerakkan, menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu roh ma'rifat. Kenapa beliau kok menciptakan suatu amalan yang mengacu ke ma'rifat billah? Karena di saat roh kita sebelum ditiupkan di dalam segumpal daging, itu sudah berjanji pada SWT untuk ibadah. Nah, beliau bayar itu menasihati kita dalam rangka mengingatkan roh kita bahwa di saat roh belum ditiupkan segumpal daging hina, itu berjanji pada SWT. Ironisnya, celakanya, setelah kita lahir, kita menjadi dewasa, banyak yang melupakan perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita melupakan kodrat kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya setiap saat kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam roh. Pada intinya, amal syahidiyah itu untuk menuju ingatan kita pada roh kita sebelum dihidupkan ke dalam sebuah daging yang hina tadi. Di samping itu, kita juga bisa melakukan yang selama ini jarang yang dilakukan di luar pengawasan itu. Apa itu? Ilmu wahidiyah. Jadi beliau juga menciptakan satu ilmu, dan ilmu itu meliputi 2 perkara: keyakinan, hakikat, dan syariat, fisik. Di mana keyakinan itu yaitu lillah, lirasul, lilullah, birasul, bilullah, dan billah itu keyakinan.
dan perlu kita niatkan dalam hati kita. Kita terapkan. Sedangkan syariat, dan seterusnya itu syariat. Beliau sudah tepat menciptakan ilmu, hakikat dan syariat. Apabila kita hanya syariat saja, gatal. Itu contoh. Kita bekerja diam, tidak ada niat. Tanya lamun kita menjadi ma'rifat billah, tanya lamun kita akan pada Subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru apa-apa yang kita lakukan akan menjadi min nafsi dan binafsi. Pengeterapannya itu saya dulu, ikuti dulu, kita ikuti. Sebelum saya teruskan, saya akan menerangkan sehubungan dawuh bahaya. Mulai Quran diciptakan belum ada ilmu seperti Al-Wahdiyah. Bahkan tidak hanya itu, Al-Wahdiyah adalah kunci daripada Al-Quran yang selama ini tidak ada di dalam Al-Wahdiyah. Sehubungan dengan ilmu itu sendiri, marilah kita lihat, benar enggak ilmu itu sebagai kunci Al-Quran. Sebelum adanya tahun 63, sebelum adanya Wahdiyah, mungkinkah kita bisa melakukan letterlock seperti apa yang dimaksud dalam surat Al-Dhariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya menciptakan jin manusia kecuali ibadah kepada saya. Kecuali itu apa? Lah kecuali maknanya setiap saat. Kalau kita artikan bahasa kita, Allah tidak akan menciptakan kita dan jin. Setiap saat kau tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini, diberi nafas hanya untuk beribadah kepadanya. Itu bunyi yang tertulis di dalam Al-Quran yang terkandung. Artinya, apakah mampu setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya meyakini tidak mampu. Beliau menciptakan satu ilmu yang khususnya sebagai ijuwentas daripada Al-Quran itu sendiri. Yang mana, satu contoh, dalam setiap kehidupan kita, kita manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita makhluk sosial. Otomatis dalam setiap saat kita berhubungan dengan manusia lain. Di dalam hubungan kepada manusia lain, itu bahaya menciptakan satu ilmu. Biar di dalam berhubungan manusia lain, interaksi dengan manusia lain, bisa benar ibadah kepada semata Allah. Itu kuncinya apa? Jadi intinya kita di samping di saat-saat tertentu kita hubungan dengan manusia lain, dan tidak mungkin tidak. Padahal kehendak Allah dalam keadaan apapun, walaupun berhubungan dengan manusia lain, bermasyarakat, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.